Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram bersama dengan sarahnya, ya, kitab Subulus Salam. Untuk diketahui, saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kitab Bulughul Maram, ya, yang sering dikaji di kalangan mahat atau pesantren, ya, atau di perkuliahan, ini adalah kitab kumpulan hadis-hadis tentang hukum, ya, kumpulan kitab hadis-hadis tentang hukum yang disusun oleh Al-Hafidh, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi ini karangan atau karya besar dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengumpulkan hadis-hadis hukum yang sangat luar biasa, ya, yang ini nanti banyak disarahi oleh para ulama-ulama lainnya kitab hadis ini. Jadi karena kitab hadis ini hanya berisi tentang hadis-hadis saja, maka banyak para ulama nantinya yang mensyarah kitab hadis ini, kitab-kitab ini, ya, sehingga umat menjadi lebih paham terhadap makna sebuah hadis. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengambil hadis secara langsung tanpa memahami asbabul wurudnya hadis, ya. Kalau di Al-Quran ada asbabul nuzul, maka di hadis ada asbabul wurud, ya. Maka kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran, ya, ataupun hadis dengan pemikiran kita. Maka kalau kita, ya, menafsiri sendiri Al-Quran dan hadis dengan versi kita, maka ada jutaan pendapat. Maka ada jutaan pendapat yang berbeda satu sama lain, dan ini berbahaya dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, ya, selain memahami hadis, ya, kita juga harus memahami syarah dari hadis tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa terkadang kalau kita lihat hadis-hadis, ya, berbeda satu sama lain diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, ini kita harus bisa mampu membedakan, ya, mampu menelaah, ya, ini maksudnya apa, Oleh sebab itu maka diperlukan syarah dari sebuah hadis tersebut, ya, syarah dari sebuah hadis tersebut. Makanya banyak misalnya mensyarah hadis Bukhari, ya, banyak yang mensyarah hadis-hadis Bukhari, kitab Bukhari dan Muslim, banyak syarahnya. Itu untuk lebih kita memahami dengan baik penjelasan hadis tersebut, ya. Kita tidak bisa langsung memakai hadis itu tanpa memahami pendapat para sahabat sendiri tentang hadis tersebut, ya. Kemudian tabi'in, ya, pengikutnya atau murid dari para sahabat, tabi'ut tabi'in, ya, pengikutnya tabi'in atau yang belajar kepada tabi'in, dan para ulama-ulama hingga kepada kita. Sehingga ilmu kita adalah ilmu yang beruntut, ya, dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak terjadi pemahaman yang keluar dari konteks apa yang dibicarakan oleh para ulama. Oke, kita akan bicara tentang hadis yang pertama. Kita tentang wudhu saja, ya, tentang hadis tentang wudhu. Hadis tentang wudhu ini, ya, kita sering dengar, dan hadis umum, secara umum diriwayatkan adalah hadis dari Utsman, ya, diriwayatkan dari Utsman. Nah, yang meriwayatkan secara ini adalah dari maulanya, dari budaknya yang namanya Humran. Hadis Humran ini hadis yang umum yang sering kita pakai untuk hadis wudhu. Ya, kita bacakan, ya, matanya, nanti kita akan jelaskan satu persatu makna dan kandungannya. Oke, ini wa'an Humran, ya, anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, ya, bahwa dari Humran ini adalah maula atau budaknya Utsman, ya, saat itu Utsman bin Affan, ya, bahwa sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an da'a, meminta biwadu'in, ya, untuk mengalirkan air untuk wudu. Jadi dulu tidak ada pancuran seperti kita, gitu, ya. Maka dulu
yaitu dengan cara oral, ya, menyuruh orang dengan teko atau ceret, ya, mengalirkan air dan orang itu berwudu dengan air yang mengalir itu. Oke. Apa yang dilakukan Utsman? Nah, di sini katakan fagosala kafaihi salah sama ratin. Ya, Utsman lakukan, ya, di sini beliau fagosala, ya, yang sekali lagi yang dilihat oleh Humron, ya. Jadi beliau membasuh, ya, atau mencuci, ya, kedua tangannya, ya, kedua telapak tangannya salasa marratin sebanyak 3 kali. Summa tamat mobo. Apa? Setelah itu beliau berkumur-kumur. Jadi beliau berkumur-kumur. Nah, nanti berkumur-kumur itu kalau di sini ada kata wastan syaqo, ya. Berkumur-kumur sekalian menghirup hidung. Jadi kata wa itu bisa maknanya itu ma'a bersama-sama sekaligus. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat, ya, saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah, maknanya, ya, ada beberapa pendapat. Dan sinilah ulama berbeda pendapat. Nah, hadis ini saja, hadis Humron, ya, bahwa ada kata tamat madho, ya, berkumur-kumur, ya. Nah, berkumur-kumur, ya, kalau kata wastan sako bisa maknanya berbeda, berkumur-kumur dulu, ya, atau juga sekaligus menghirup hidung. Jadi memasukkan air ke mulut sekaligus, ya, menghirup air ke dalam hidung, ya. Nah, ini dari hadis ini aja bisa terjadi perbedaan pendapat, ya. Kemudian watan sar, ya, wastan sar, kemudian mengeluarkannya, ya. Summa, kemudian setelah itu summa gosala wajhahu, kemudian mencuci wajahnya salah sama ratin, mencuci wajah sebanyak 3 kali, ya, 3 kali mencuci wajah. Ingat, ya, wajah itu, ya, batasnya ini sampai tumbuhnya rambut nih, ya, terus sampai sini, sampai ini telinga, ya, di atas telinga, berarti jenggot bagian dari wajah. Oleh sebab itu kalau jenggotnya tebal, ya, maka di sela-sela jenggotnya disunahkan untuk menyela-menyela jenggot. Ini namanya mencuci. Nah, mencuci itu berarti airnya ada. Nah, ini kan airnya ada, begitu, ya, gitu. Oke. 3 kali setelah mencuci wajah, summa gosala yadahul yumna ilal mirfaqi. Kemudian beliau, ya, gosala yadahu yumna, ya, mencuci tangannya, ya, atau membasuh tangannya yumna yang bagian kanan, ya, ilal mirfaqi sampai ke siku. Kalau ilal berarti ada dari awal, dari sini sampai ke siku. Walaupun ada orang yang mengatakan dari siku dulu, tapi sebenarnya kalau dari hadis ini kata ila itu menuju. Nah, menuju itu berarti dari ada awal, ya, dari tempat awal, nah akhirnya berarti siku. Nah, gitu. Berapa kali? Salasa marratin. Nah, saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, ada perbedaan pendapat misalnya di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini terjadi perbedaan. Abu Hurairah, ya, melebihkan, sekali lagi dia tidak sampai mirfaqot, sampai melebihkan sampai ke sini. Jadi beliau wudunya itu melebihkannya. Walaupun banyak ulama mengatakan hadis dari Abu Hurairah kurang kuat, tapi itu hadis juga yang diriwayatkan Abu Hurairah, dan kita pendapat bahwa sepakat para ulama bahwa sahabat adalah adil, ya, sahabat adalah adil. Jadi beliau melebihkannya, ya, melebihi siku. Ini hadis dari Abu Hurairah, ya. Ya, jadi basuh atau sampai siku 3 kali, ya. Summa yusra, kemudian juga sebelah kirinya. Misla zalika, mengikuti yang sebelah kanannya. Summa masaha bi ra'sihi. Nah, summa masaha bi ra'sihi. Kemudian,
membasuh kepalanya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat karena ada hadis-hadis lain, ya. Jadi kita tidak bisa memahami satu hadis tanpa juga memahami hadis-hadis lain, ya. Seperti itu ya, saudaraku yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, misalnya di sini hadis yang dari Ali ya, dalam kitab Bulughul Maram kita jelaskan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ali tentang sifat wudunya Nabi, bahwa beliau berkata bahwa wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Jadi membasuh kepala itu satu kali. Hadis ini sanadnya sahih ya, saudaraku. Ya, hadis ini sanadnya sahih. Kemudian dari Abdullah Zaid Ibnu Asm ya, juga dalam sifatnya wudunya Nabi ya, qala wa masaha Rasulullah, dan Rasulullah membasuh ya bi ra'sihi dengan kepalanya, fa'aqbala biyadihi wadbar. Jadi dari depan ke belakang. Jadi ini kalau ini kita buka dari depan sampai ke belakang. Nah, ya, ini berbeda dengan pendapat dari yang kita umumnya masyarakat Indonesia, bahwa pendapat umumnya oleh mazhab Imam Syafi'i ya, bahwa Imam Syafi'i itu menyatakan hanya sebagian berdasarkan hadis Atta. Jadi sekali lagi saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang ada ya, walaupun pendapat Imam Syafi'i bukan berarti dia menyalahi sunnah ya, bukan berarti Imam Syafi'i menyalahi sunnah. Beliau juga, pendapat beliau didukung hadis yang diriwayatkan oleh Atta ya, diriwayatkan oleh Atta ya, bahwa Rasulullah SAW itu membuka sorbannya dari kepala dan mengusap bagian depan kepalanya, ya. Hadis ini disebutkan marfu, ya, dari hadis Anas. Ini berdasarkan kitab Subul Salam, ya, kitab Subul Salam. Ya, jadi penjelasannya bahwa Rasulullah ya juga mengusap sebagian kepalanya, jadi tidak seluruh kepalanya, ya. Nah ini, ya. Walaupun ada beberapa perawi yang diriwayatkan oleh Atta ini diperdebatkan, ya. Oke. Nah, tapi ada ulama yang berpendapat karena ini sebagian kepalanya, bagian ini kepalanya, maka dia juga harus mengusap, ya. Kalau pakai seperti ini, maka kepalanya tetap diusap di atasnya, karena sekali lagi beda dengan membasuh ya, beda dengan mencuci ya. Kalau kepala ini kita cukup tangannya basah sedikit saja, tidak air yang diguyur ke kepala, bukan ya, bukan air yang diguyurkan ke kepala. Jadi kepala kita basah karena air, bukan. Kita cukup tangan kita basah kemudian mengusap ke kepala bagian depan ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, itu hadis seperti itu ya. Jadi ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikian ya tentang hadis ini ya. Nah, kemudian ya kita lanjut ya. Summa qasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian ya, qasala rijlahul yumna, mencuci kedua kaki ya, mencuci bagian kanan ilal ka'bain, kepada dua mata kaki, hingga kedua mata kaki. Nah, pendapat dari Abu Hurairah sahabat Rasulullah SAW, bahkan beliau melebihkannya hingga ke betis. Nah, ini kita bisa pahami ya. Jadi ada hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah juga beliau melebihkan sampai ke betis. Ya. Kemudian ditutup dengan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Ya, bahwa di sini dikatakan, Utsman bin Affan mengatakan, ra'aitu, aku melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, beliau berwudu nahwa wudu'i hada,
ya seperti wudunya aku ini, ya. Jadi Utsman ini mencontohkan inilah wudhu Nabi. Inilah wudhu Nabi yang kita bisa ambil contoh, ya, dari hadis ini, ya. Walaupun beberapa riwayat, ya, ada yang berbeda dengan Utsman bin Affan, ya. Sekali lagi saya ingin menggambarkan bahwa kita tidak bisa menafsirkan, ya, hadis, ya, memahami hadis dengan matanya saja. Maka kita harus pahami juga dengan syarahnya, sehingga kita jelas dan kita bisa melaksanakan. Maka inilah akhirnya nanti muncul pendapat para imam. Karena yang mengumpulkan hadis ini memang abad kedua Masehi, ya saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Hadis ini mulai dikumpulkan misalnya pada masa Imam Malik, ya, dengan kitab Al-Muwatta'nya, ya. Beliau mengumpulkan kitab-kitab hadis, ya. Hadis-hadis dikumpulkan menjadi satu yang tadinya hanya dihafal di kepala. Takut hadis juga lenyap, maka para imam, ya, para ulama-ulama saat itu berusaha mengumpulkan hadis dan membukukannya. Nah, ini yang menjadi dasar kita, ya. Mengapa pentingnya kita memahami kitab-kitab para ulama. Jadi ada pendapat siapapun itu, ya, dari seseorang yang kita pahami, maka kita harus merujuk kembali dengan kitab-kitab para ulama. Dan biasanya para ustadz-ustadz kita, para kiai-kiai kita juga mengikuti pendapatnya para ulama. Maka kita tanyakan dari mana mereka mendapatkannya pendapat tersebut, sehingga kita bisa merujuk ke pendapatnya para ulama yang terdahulu. Itulah pentingnya, ya, kita memahami, ya, ilmu-ilmu para ulama, ya. Demikian kajian untuk pemahaman wudu, ya. Kita membahas kitab Bulughul Maram bersama dengan sarahnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan bagian berikutnya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.